Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan makin dimudahkan segala urusan serta makin dilimpahkan rezeki dan juga kita semua dilindungi Allah SWT dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika di hari Minggu 3 Oktober 2021 ini untuk sama-sama melihat bagaimana progres dan pencapaiannya. Kita tahu sirkuit internasional Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat disebut sebagai yang terbaik di dunia. Mengapa demikian? Jadi wilayah Mandalika yang menghadap langsung ke Samudra Hindia ini berdiri di lahan seluas 1035,67 hektar. Dan hal ini menjadikan Mandalika sebagai salah satu destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat potensial, apalagi dengan kehadiran sirkuit yang bertaraf internasional ini. Dan pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok sudah hampir rampung ya, seperti yang kita lihat, dan pihak pengembang maupun pihak penyelenggara optimis dapat menyelenggarakan ajang balap motor bergengsi World Superbike yang segera dilakukan dan MotoGP juga. Ya, buat yang baru gabung ya, sirkuit Mandalika Lombok ini dibangun dengan kelas dunia dengan panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan yang siap ditaklukkan oleh para pembalap kelas dunia. Dan juga kita tahu kalau PT ITDC atau Indonesia Tourism Development Corporation telah mendatangkan aspal khusus dari Inggris untuk lapisan paling atas trek ini, dan kabarnya aspal di sirkuit Mandalika ini jauh lebih bagus daripada sirkuit-sirkuit yang ada di lain tempat ya, termasuk sirkuit tetangga. Dan sirkuit ini menggunakan aspal terbaru seperti Stone Mastic Aspal atau SMA dan disebut merupakan yang terbaik di dunia. Ya, SMA merupakan bahan campuran aspal dan digunakan untuk melapisi permukaan atas aspal, dan lapisan aspal ini diperuntukkan demi memperkuat struktur lapisan permukaan lintasan agar tetap kuat dengan prinsip kontrak stone by stone dan memperkuat struktur lapisan meski volume aspalnya sedikit. Dan aspal jenis ini ya membuat jalanan lebih mulus sehingga pembalap tidak mudah tergelincir saat kondisi hujan dan mengurangi resiko pembalap jatuh saat melintas di trek yang basah. Dan sudah sering kita bahas ya, kalau untuk mendukung penggunaan aspal SMA ini, pihak pengembang sudah mendatangkan batu tahu agregat kasar dari Palu, Sulawesi Tengah yang terkenal dengan kekerasannya. Selain itu, pihak juga mendatangkan additive cellulose fiber dari Jerman untuk bisa merekatkan batu dan aspal serta limestone filler yang sudah kita jelaskan berasal dari Ponorogo dan Probolinggo di Jawa Timur. Dan Direktur Utama ITDC juga menyatakan kalau pekerjaan penghamparan aspal pada main track sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan teknologi satelit yang menjamin kualitas permukaan dan kemiringan sesuai desain serta diawasi langsung oleh tenaga profesional, dan inilah yang menjadikan Mandalika International Street Circuit sebagai salah satu sirkuit yang bisa menawarkan kecepatan tinggi sekitar 330 km per jam dengan tetap memiliki tingkat keamanan yang tinggi bagi para pembalapnya. Ya, selain masalah aspal, mungkin masalah arsitek yang kita akan bahas, seperti sosok arsitek yang merancang desain sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Nah, ini sudah mencuri perhatian pembalap Valentino Rossi, siapa arsitek yang menciptakan keindahan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah ini. Jadi arsitek sirkuit Mandalika Lombok sudah teman-teman tahu ya, dari Inggris, perusahaan dari Inggris, Populous, yang ditunjuk sebagai pengembang sirkuit dengan 17 tikungan ini. Dan sudah dipercayakan kalau Populous, mereka sudah memiliki nama besar untuk membangun venue olahraga di seluruh dunia, dan mereka merupakan perusahaan yang sudah berpengalaman dan kerap menggelar acara internasional di bidang olahraga. Salah satunya adalah membangun Stadion Wembley. Ya, selain memiliki keindahan hasil arsitek Populous ya, kawasan Mandalika Lombok termasuk sirkuit yang merupakan salah satu dari 5 destinasi super prioritas dari Kementerian Pariwisata dan layak menjadi lokasi wisata olahraga atau sport tourism. Dan sebelumnya juga ITDC sempat mengabarkan untuk menggandeng Vinci Construction yang merupakan investor asal Prancis untuk membangun sirkuit Mandalika Lombok. Dan seperti diketahui kalau pembangunan sirkuit Mandalika Lombok Tengah ini sedang dikebut sampai saat ini, dan sirkuit ini akan menjadi venue berbagai ajang balapan kelas dunia nantinya. Ya, ada beberapa fasilitas-fasilitas yang sudah dikerjakan ya di sirkuit Mandalika ini, dan kita semua tahu untuk yang dibuat di sini adalah bertaraf kelas 1, mulai dari helipad, kemudian medical center, lintasan sirkuit sendiri, dan aspal yang terbaik untuk mendukung balapan di sini. Dan fasilitas-fasilitas atau proyek pembangunan sirkuit Mandalika yang terus disiapkan fasilitas pendukungnya mulai sudah terlihat jelas di sini. Kalau fasilitas pendukung tersebut seperti helipad tadi, medical center, dan beberapa bangunan lain seperti race control building atau bangunan race control, kemudian area di mana pit building sudah hampir selesai. Lalu bangunan-bangunan ini ditargetkan juga akan rampung pada Oktober ini. Dan sirkuit Mandalika dipastikan akan menggelar tes pramusim MotoGP pada 2020 dan 2022 nanti. Selain itu ada beberapa ajang balapan lain juga yang sudah direncanakan di kawasan ini. Ya, agenda terdekat adalah World Superbike atau SBK seri ke-13 ya. Kita udah tahu ajang balap yang akan diselenggarakan ya, semulanya 12-14 November dan digeser 1 minggu belakangan menjadi di tanggal 19 sampai 21 November ini. Ya, perlu diketahui ya, sirkuit Mandalika ini dirancang dengan standar Grade A FIM untuk menggelar MotoGP, dan tidak hanya itu, sirkuit Mandalika juga bisa memenuhi standar Grade 1 dari FIA sebagai syarat jika lo nanti ingin menyelenggarakan Formula One langsung. Ya, teman-teman, kita melihat di sini sudah persiapan dari area parkir yang terus diselesaikan, kemudian persiapan pembongkaran dari area di mana AMP berdiri juga akan menjadi area parkir yang luas juga. Ya, kita balik menuju area pit building ya untuk melihat bagaimana progres pada hari ini yang terus diselesaikan. Dan terlihat di area pedok di belakang sini ya, selain persiapan untuk area taman dan juga pembuatan titik penyambungan kabel-kabel untuk pit building dan juga area pedok diselesaikan di bawah sini. Ya, bisa kita bayangkan akan ada sejumlah ya rangkaian-rangkaian kabel di sini, baik itu kabel untuk kamera, kabel untuk listrik-listrik yang lain juga. Dan nantinya di area bangunan ini, area untuk bangunan modular ini akan berdiri ya
pedok-pedok yang portable, termasuk tribunnya juga nanti di sebelah tengah ya, di depan sana. Jadi tribun yang panjang atau main grandstand nanti dari tikungan ke-17 ini bisa membentang sampai ke tunnel 1, bahkan sampai ke tikungan pertama. Oke, kita akan turun ke trackline, kita akan coba melesat lagi seperti mengambil dari grid start di sini untuk melaju dengan kecepatan tinggi. Namun kecepatan kamera udara tidaklah sama dengan kecepatan yang dilakukan para pembalap. Seperti yang kita tahu, lebih dari 300 km per jam yang mereka lakukan. Ya, masih di tikungan pertama. Di sini kita melihat progres yang sedang terus diselesaikan, area hilltop view untuk tribun yang sangat-sangat mewah di sini. Jadi bisa memandang ke arah trek lurus, bisa memandang ke arah tikungan yang pertama, tikungan yang kedua, dan juga tikungan yang kelima. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan progres Bukit Pink, di sini saya coba melewati kamera udara, menanjak terus ke arah atas. Jadi musim kemarau di sini ya, sehingga bunga-bunga Bukit Pink tidak begitu banyak terlihat, dan penanaman juga belum ada kelanjutan, yang mana kita sudah tahu bersama akan ada 3 bukit di sini menjadi Bukit Pink. Nah, pemandangan dari puncak Bukit Pink seperti ini ya, melihat ke arah keseluruhan dari sirkuit Mandalika ini. Ya, sekarang kita sudah hampir sampai di tikungan yang kelima dan jam istirahat sudah dimulai sehingga terlihat sepi para pekerja di sini, dan kita berbelok kanan di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam, dan nantinya tiang listrik di sini ya, tiang sementara untuk bambu di sini juga pastinya dicabut. Kita menuju ke tikungan yang ke-7. Progres yang bisa kita pantau juga seperti ini, sudah hampir tuntas dari trackline, kemudian run off, curve, dan juga area rumput, termasuk juga gravel bed yang ada di sisi kiri barusan. Dan di atas tunnel 2 melewati tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Jadi seperti inilah nanti pemandangan dari apa yang akan dilihat oleh para pembalap di saat melesat di trackline ya. Pemandangannya hampir sama seperti ini dengan ketinggian hanya 1,5 meter dari trackline ya. Kita menerbangkan kamera udara ini. Ya, saya gunakan 1,5 meter karena ada blokade jalan di sini, takutnya nabrak bambu tersebut, dan tidak terasa kita kembali lagi di tikungan yang ke-10 di sini, teman-teman. Ya, progres di tikungan yang ke-10 masih di sini menaikkan beberapa bahan-bahan dari bangunan untuk Pertamina, terutama untuk bagian sponsornya di sini yang akan disorot nanti. Ya, seperti inilah tiang-tiang yang berdiri untuk papan Pertamina yang sangat besar, sangat lebar nantinya sebagai sponsor utama di sirkuit Mandalika ini. Ya, mungkin ini dulu yang bisa saya reportasekan ke teman-teman semua. Semoga informasinya bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari narasi maupun visual yang saya bagikan. Selamat beraktivitas dan jaga terus protokol kesehatan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.